Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kalian yang menyaksikan video ini dimanapun dan kapanpun kalian berada ya. Nah, kita sudah masuk ke pertemuan keempat dari mata kuliah visual sinematografi ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai multimedia, sinematografi, dan juga tool video editing yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini, yakni Adobe Premiere Pro CC 2015 ya. Nah, di pertemuan kali ini tidak ada materi khusus untuk kalian ya. Jadi mungkin pertemuan ini hanya akan memberikan penjelasan ya mengenai tugas yang akan kalian kerjakan di pertemuan keempat ini dan ke pertemuan kelima nanti ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah melakukan analisis video dari sisi production book ya. Apa itu production book? Production book adalah panduan ya, seperti panduan begitu yang mesti kalian buat sebelum kalian membuat video secara utuh ya. Secara kasarnya pengertiannya adalah sketsa begitu dan atau perancangan ya. Perancangan pembuatan video begitu. Nah, apa saja isi dari production book ya? Dia dapat berisi ini ya. Yang pertama adalah latar belakang pembuatan video ya. Nah, namun sebelumnya tugas ini saya bagi menjadi dua bagian ya. Ini bagian yang pertama, dan nanti minggu depan di pertemuan kelima itu kalian akan mengerjakan bagian kedua dari production book-nya dia. Jadi dia cukup banyak ya item yang mesti dikerjakan. Jadi saya bagi menjadi dua bagian ya. Nah, di bagian atas ini karena kalian saya minta untuk melakukan analisis video, jadi kalian bisa mencari video yang memiliki konsep sinematografi yang baik dan juga ide cerita yang baik juga ya. Kalian bisa cari itu di YouTube ataupun dari Instagram ataupun dari sumber-sumber yang lainnya ya. Nah, setelah kalian temukan, kalian tulis di sini ya, di bagian sini tema video yang kalian dapat itu apa ya. Kemudian cantumkan juga URL sumbernya di bagian sini untuk saya bisa cek ya video yang kalian buat itu seperti apa analisisnya. Kemudian isi dari production book itu adalah yang pertama ini latar belakang pembuatan videonya. Kenapa ataupun ada masalah latar belakang apa si pembuat video itu memutuskan untuk membuat video tersebut ya. Jadi misalkan video yang kalian analisis mengenai video pariwisata di Indonesia ataupun di Bangka Belitung ya. Nah, jadi pasti ada latar belakangnya kenapa orang buat video pariwisata itu ya. Terus misalkan kalian dapat video apa ya, food makan-makan begitu ya. Nah, pasti ada latar belakangnya kenapa orang membuat video review food ataupun makanan itu. Nah, nanti kalian tinggal jabarin di bagian ini secara jelas ya. Kemudian kalian tentukan tema video yang kalian analisis itu temanya apa, terus tuliskan dan jabarkan di bagian sini. Kemudian ada durasi video analisis kalian itu berapa menit dan berapa detik. Kemudian desainer produksinya itu siapa ya, diproduksi atau dibuat oleh ya. Jadi kalau video pariwisata itu misalnya ya, yang membuatnya adalah pihak pemerintah ataupun pihak yang memiliki ya wisata baru yang ingin dia promosikan. Nah, misalnya begitu. Terus kalau ditinjau dari reviewer food makanan, nah pasti yang membuat video itu adalah reviewer foodnya itu. Misalnya
channel-channel yang memang kerjaannya mereview food makanan, begitu. Tinggal kalian, cari aja itu. Kemudian kalian harus berpikir sedikit, menganalisis konsep video yang kalian analisis itu seperti apa konsepnya, ataupun berdasarkan storyline-nya, kalian bisa ini ya, bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah opening, kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah closing, ya. Opening setiap video itu pasti ada openingnya, walaupun dia singkat. Nah, baru masuk ke bagian konten. Mau dia berapa bagian, nanti kalian kalian jabarin aja ya. Kalau dia misalkan ada 1 atau 2 bagian aja, ya berarti tulis 2 bagian itu. Kalau ada 10 bagian, berarti kalian jelaskan secara lengkap ke 10 bagian tersebut, ya. Kemudian bagian penutupnya, itu pasti ada, tinggal dijabarin. Kemudian sasaran targetnya ataupun penonton dan audiensnya, video itu siapa. Jadi kalau video pariwisata, audiensnya pasti calon turis atau calon wisatawan, ya. Terus kalau food, reviewer food begitu, nah target pasarnya pasti masyarakat umum ya, yang ingin menyicipi kuliner-kuliner yang baru, gitu. Kemudian kalian harus memastikan ataupun mencari tahu karakteristik produksi dari video tersebut. Nah, dia menggunakan berapa kamera ya? Apakah dia hanya menggunakan single kamera, double, ataupun multiple, ya. Jadi kalau video-video food blogger begitu, ataupun vlog-vlog gitu, dia pasti hanya menggunakan single kamera, ya. Terus kalau sudah masuk ke video-video yang memiliki cerita ataupun ide cerita, dia pasti memiliki minimal 2 kamera. Nah, lanjut kalau dia sudah menggunakan banyak kamera dalam satu scene, jadi dari depan, dari samping, dari belakang begitu, dalam satu scene, satu lokasi, nah itu masuk ke kategori multiple kamera. Kemudian kalian juga harus menemukan ataupun memastikan video yang dibuat itu menggunakan kamera tipe apa. Apakah dia profesional, DSLR, mirrorless, ataupun kamera TV begitu, atau menggunakan smartphone, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kayak yang vlog itu kan pasti ada yang menggunakan smartphone juga, ya, tapi yang speknya tinggi. Kemudian kalian juga harus melakukan pemecahan ataupun breakdown scene-scene yang sudah kalian tentukan, ya. Kalian analisis videonya, kalian nonton dulu dari menit pertama sampai menit akhir, terus kalian tentukan ada berapa scene di video tersebut. Jadi kalau ada 10 scene, tinggal kalian jabarin di sini. Scene satunya lokasi di mana, ya. Terus waktunya di jam ataupun entah itu pagi, siang, atau sore atau malam, ya. Tinggal ditulis aja waktunya. Terus scene itu dia ngapain, ya. Jadi contoh di sini, scene 1 itu si Benny berjalan menuju gerbang, ya. Jadi secara tak langsung, scene 1 lokasinya pasti berada di sekitaran gerbang dan mau keluar ataupun mau ke dalam gerbang, ya, begitu. Terus kalau scene 2 itu scene adalah si Benny masuk ke ruangan dosen. Jadi lokasinya pasti di dalam ruangan dosen itu. Terus scene 3 ya, si Benny berjalan menuju lab TV, ya. Jadi lokasinya pasti di sekitaran lab TV-nya. Dan seterusnya sampai seluruh scene yang ada di video yang kalian analisis itu kalian masukin ke bagian sini, ya. Nah, kemudian kalian juga harus menyertakan daftar lokasi, seluruh lokasi yang ada yang terliput di video itu, ya. Misalkan di sini ya, ada jalan 1, jalan 2, luar kamar, terus kantin sekolah, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan video pariwisata, nah pasti ada tempat wisata 1, wisata 2, dan seterusnya. Terus kalau food review begitu, pasti dia hanya ada satu lokasi, ya ini tempatnya si makanan.
Namun bisa jadi dia ngambil scene-nya di gerobaknya, terus di tempat makannya, entah itu di dapurnya. Nah, jadi itu pasti akan bervariasi sesuai dengan video-video yang kalian analisis masing-masing ya. Oke, begitu saja untuk tugas ini. Eh, tapi ini belum selesai ya. Masih ada tahap ataupun bagian keduanya yang akan kalian kerjakan lagi di minggu depan ya, minggu kelima. Saya pecah itu karena dia cukup banyak, cukup panjang yang mesti kalian kerjakan. Jadi ini dulu yang mesti dikerjakan untuk minggu keempat ini ya. Oke, selain itu kalian juga bisa melihat video-video yang saya sarankan ya sebagai referensi untuk membuat ataupun mencari ide visual sinematografi yang baik itu seperti apa ya. Nah, kalian bisa melihat ataupun membuka Instagram ya. Kalian tinggal cari akun @KarenXCheng ya. Nah, si Karen ini dia video-video yang di-share-nya itu ini ya, tips sama trik, terus bagaimana cara kita hijack ataupun melakukan modifikasi kreativitasnya dia, visual sinematografi yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi jika kita punya budget yang terbatas, yang sedikit, nah si Karen ini mengajarkan kita ya menggunakan alat-alat yang seadanya, terus nanti hasilnya tak kalah dengan penggunaan kamera-kamera ataupun peralatan yang wah ya, yang mahal begitu. Nah, contohnya, nah ini ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah dengan menggunakan smartphone, terus dia sudah bisa buat video yang bagus. Maksudnya sebelah kirinya adalah BTS, dan yang sebelah kanannya adalah resultnya dia. Tuh. Kemudian satu lagi, ini misalnya yang low budget Harry Potter ya. Nah, dia menggunakan virtual background dan bantuan green screen. Nah, bisa seakan-akan memiliki jubah yang tembus pandang. Nah, kemudian ini ya, film Matrix yang terkenal, legendaris. Itu yang aslinya. Nah, dia menggunakan kamera 360. Hasilnya kayak gitu. Ya. Kemudian ada ini ya. Nah, ini slow motion. Seakan-akan ada animasi tablet itu berpindah di tangannya. Namun ini agak sulit ya. Jadi karena kita mesti melakukan editing secara perlahan dan juga menggunakan bantuan alat-alat yang lainnya. Kemudian ini nah, jadi dia dengan bantuan kamera 360 ya,
terus sama monopornya dia bisa buat video yang seakan-akan dia jumping, namun dia berpindah tempat. Nah, terus dia bilang, kenapa sticknya itu nggak kelihatan? Karena sticknya itu berada di bawah blind spotnya ataupun titik buta dari kedua lensa 360-nya dia. Jadi seakan-akan dia tidak memegang apapun. Terus ini clone tutorial. Nah, jadi dengan bantuan kamera 360, terus aplikasi 360-nya dia, terus nah dia bisa menandingi hasil video editor yang secara manual itu melakukan tracking yang detail gitu ya. Namun kita tetap mesti menggunakan kamera 360 syaratnya kalau mau buat video seperti itu ya. Kemudian ini ya, dengan menggunakan tongkat sama kamera 360-nya dia bisa membuat video yang menggunakan transisi yang bagus hasilnya ya. Kemudian ini ya, juga bisa kalian gunakan ataupun kalian lihat. Nah, jadi intinya adalah penggabungan dua skenario video yang berbeda, namun dengan presisi itu digabungkan gitu aja sih. Terus ini ya, kalau tidak ada dolly kita bisa manfaatkan ini. Nah, jadi kalau yang ini selain menggunakan dolly, kita juga akan melakukan zoom in pada saat kameranya itu bergerak menjauh ya. Jadi seakan-akan nanti efek animasinya itu dapat. Kemudian ini match cut. Sorry, saya ulangi ya, videonya macet. Nah, jadi dia rekam dengan gerakan yang sama dan baju yang berbeda, dan juga membutuhkan kamera yang ada di kacamatanya dia ya. Terus tinggal digabungin pada saat kamera itu tertutup oleh gerakan tangan. Presisi. Kemudian ini ya,
penggunaan kursi sebagai pengganti doli. Ini semuanya butuh kamera 360 sih ya, supaya bagus hasilnya. Nah, yang ini itu adalah seakan-akan videonya pakai drone, tapi aslinya adalah tongkat yang panjang saja. Lihat, behind the scene-nya itu bagus ya. Kemudian ada satu lagi akun Instagram ya yang bisa saya jadikan sebagai referensi buat kalian ya. Tinggal dicari aja @sinematografi ya di sini. Nah, ini adalah video sinematografi yang bagus sekali buat kalian jadikan sebagai referensi ya. Misalkan ini ya, masih ingat di pertemuan 1-2 kita sudah mempelajari tata cara ataupun sudut pandang kamera, pergerakan kamera ya, dari bawah, dari atas, dari tengah ya, sejajar dengan mata dan seterusnya. Kemudian menggunakan panning ataupun tilt. Nah, itu ya, pergerakan kamera yang mengikuti objek. Ini yang mengikuti pergerakan modelnya juga. Nah, terus sebenarnya dengan kemampuan sinematografi yang baik, model yang baik, lokasi yang baik, dan juga background yang baik, itu sudah cukup untuk membuat video yang bagus ya. Satu lagi, nah ini contoh sinematografi dari sebuah produk ya. Jadi fokusnya ke produk. Nah, kayak begitu ya. Terus ada lagi satu akun yang saya jadikan referensi buat kalian. Kalian bisa masuk ke @sinematografi.id ya. Nah, akun ini punya orang Indonesia ya. Nah ini ya, coba dilihat. Nah, sebenarnya dengan kemampuan sinematografi yang baik pula, setiap kegiatan apapun itu bisa kita jadikan video yang bagus ya. Nah, yang ini adalah video demonstrasi, namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Namun video ini tidak menampilkan kejelekan dari demonstrasi, namun sisi-sisi yang indah yang dapat terekam dari kamera ini. Gitu ya. Terus ini video
Margahayu. Nah, jadi tinggal set aja lokasinya di beberapa lokasi, terus nanti tinggal digabungin menggunakan efek transisi video yang modern, yang kekinian ya. Jadi hasilnya bagus seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir videonya adalah bentar ya. Nah, ini nih, pelatih nih. Perhatikan sinematografinya, posisi kamera, oke ya. Nah, begitu. Itu tadi adalah referensi ya yang saya jadikan acuan sebagai ini ya, acuan untuk kalian bisa membuat video ya dengan sinematografi yang bagus ya. Namun tidak menutup kemungkinan kalian mengambil video dari sumber yang berbeda ya. Oke, begitu saja untuk pertemuan keempat kali ini. Namun tetap dukung ya ataupun support video-video ataupun channel-channel yang mendukung ya video-video sinematografi yang baik ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga share, dan juga tak lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya kalian bisa tetap update ya untuk mengikuti video di channel ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa komen di bawah grup ini ataupun bawah video ini. Terus kalian bisa japri saya ataupun kita bisa omongkan di WA grupnya kita. Oke, demikian, terima kasih. Selamat malam dan salam budi luhur.